Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Anam. Hari ini saya akan mereview aplikasi terbaru dari Arduino, yaitu Arduino IDE versi 2. Di video kali ini kita akan bahas fitur baru apa saja yang disediakan di aplikasi versi kedua ini. Kemudian nanti kita bandingkan aplikasi versi 2 ini dengan yang pertama. Dan selanjutnya kita akan melihat kelebihan dan kekurangannya dari aplikasi versi kedua ini dibandingkan dengan aplikasi development yang lain. Yuk tonton videonya sampai habis. Di video kali ini kita akan bahas tentang software IDE, Integrated Development Environment Arduino yang terbaru, yaitu versi kedua. Sebenarnya IDE versi 2 ini sudah keluar dari pertengahan 2021, itu yang versi betanya, bulan Maret. Kemudian di Desember 2021 keluar yang versi RC, ini Release Candidate Exit Beta. Dari situ banyak fitur-fitur baru yang ditambahkan. Dan akhirnya setelah 1 tahun kemudian, di akhir 2022 ini, Arduino mengeluarkan versi stable dari Arduino IDE 2. Teman-teman mungkin ada yang sudah install dan menggunakan IDE versi kedua ini. Di versi 2 ini banyak sekali fitur-fitur baru yang sangat membantu dalam proses development. Salah satunya yaitu fitur autocomplete. Di fitur autocomplete ini membantu sekali saat proses programming, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk membuat coding atau program akan lebih cepat. Oke, kita langsung saja download aplikasi IDE Arduino yang versi 2 ini. Teman-teman bisa download sesuai dengan operating system yang digunakan. Saya download untuk OS Windows. Kita klik. Kemudian just download atau contribute. Kemudian kita save. Oke, kita tunggu downloadnya sampai selesai. Oke, proses downloadnya sudah selesai. Sekarang kita akan siap-siap untuk menginstalnya. Kita klik. Oke, setelah itu kita klik I agree. Kemudian ini saya pilih yang anyone who use this computer atau all user. Kemudian klik next. Selanjutnya klik yes. Oke, I agree lagi. Kemudian install. Kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Oke, proses installnya sudah selesai. Kemudian kita klik finish. Oke, ini splash screen-nya lumayan bagus juga ya, simple. Nah, ini adalah tampilan awal dari IDE Arduino yang versi 2. Di sini ada beberapa fitur. Sebelumnya saya juga udah pernah nyoba untuk yang versi betanya. Kemudian di sini dari tampilannya ada banyak yang baru ya dibandingkan dengan yang versi 1. Di Arduino IDE versi 1, user interface-nya itu menggunakan processing, kemudian backend-nya menggunakan Java. Sedangkan di Arduino IDE yang kedua itu menggunakan framework Eclipse Taya, kemudian user interface-nya juga menggunakan Electron.js. Ini mirip yang digunakan di Visual Studio Code. Dan di backend-nya itu menggunakan Arduino CLI. Ini Arduino CLI dibangun juga menggunakan Golang ya. Oke, kita bahas di fitur-fiturnya.
Di bagian sini mungkin yang langsung terlihat ya, di sini ada sketchbook. Jadi sketchbooknya langsung muncul di sebelah sini. Kemudian ini adalah board manager. Jadi board manajernya juga bisa langsung muncul di sini. Kita bisa search board yang kita butuhkan. Kemudian ini adalah library manajernya. Jadi bisa kita langsung search juga sama seperti di board. Jadi ini langsung tampil di sebelah kiri ya. Oke, selanjutnya ini adalah debug. Ini fiturnya mirip seperti yang ada di Visual Basic ya. Jadi nanti kita bisa mendebug bagaimana proses jalannya program satu persatu. Tapi ini juga sepertinya belum bisa digunakan untuk semua board. Ini ada board-board tertentu saja yang bisa menggunakan fitur live debugging ini. Oke, dan ini adalah search. Dan untuk tampilan di bagian atas ini masih mirip ya. Di sini adalah verify, kemudian upload, ini debug, dan di sini kita juga bisa untuk memilih board yang kita gunakan. Jadi kalau sebelumnya itu di versi 1 kita dari menu tools, kemudian kita pilih boardnya, kemudian portnya juga. Nah kalau sekarang ini juga bisa langsung terlihat di bagian toolbar di atas ini. Ini untuk yang di sebelah kanan serial plotter dan serial monitor. Mungkin dari ikonnya ini lebih bagus ya, lebih keren. Selanjutnya kita lihat di menu file preference. Di sini yang baru juga adalah tentang tema. Jadi kalau dulu teman-teman biasanya yang suka tema-tema yang dark, kita biasanya menambahkan tema di luar dari yang disediakan di Arduino. Kemudian kalau sekarang ini kita bisa milih temanya, misalnya light, dark, dark Theia, light, high contrast. Ini kita bisa pilih sendiri tanpa perlu menambahkan dari luar. Oke, kita langsung coba tes dark Theia. Nah seperti ini. Jadi ini lebih terlihat ramah lingkungan ya. Oke, nggak sakit di mata. Oke, kita coba kembalikan lagi ke tema yang lebih terang agar lebih terlihat ya untuk tampilannya. Selanjutnya kita akan coba tes fitur autocomplete atau suggestion-nya. Kita ganti dulu boardnya ke Arduino Uno. Bagi teman-teman yang mungkin sebelumnya pernah menggunakan Arduino di web editornya, bagian ini sangat mirip ya, sangat mirip dengan yang di web editor. Kita akan coba membuat program sederhana yaitu let blink. Kemudian nanti kita akan coba bagaimana suggestion atau autocomplete-nya. Oke, di sini dari IDE-nya langsung dibuatkan kurung tutupnya ya. Ini juga sangat bagus untuk menghindari kesalahan. Nah, teman-teman untuk di bagian suggestion-nya itu juga bisa di-trigger menggunakan kontrol spasi ya. Kemudian nanti ada pilihan yang bisa kita ambil. Kemudian di bagian void loop kita akan nyalakan dan matikan digital write. Baik, kemudian kita kasih delay. Selain itu juga di yang IDE 2 ini ada penjelasan di sini mengenai fungsi. Jadi
kita tahu tipe data ataupun fungsinya itu seperti apa, functionnya ya, sehingga kita akan memasukkan parameter yang sesuai dengan functionnya itu. Selanjutnya bagi teman-teman juga yang misalnya baru, kemudian belum terlalu hafal sintaks-sintaksnya, huruf besar huruf kecilnya, autocomplete itu teman-teman bisa trigger yaitu dengan control space. Nah di sini langsung ada pilihan, kita bisa pilih sesuai yang akan kita gunakan, seperti ini. Nah kemudian langsung akan diberikan parameter yang ada di fungsi ini. Oke, berarti ini kita isi dengan let, selanjutnya ini kita isi dengan low. Oke, itu tadi kita coba tes membuat program sederhana untuk menyalakan dan mematikan LED dengan delay waktu 1 detik. Yang ingin kita lihat tadi adalah bagaimana fitur suggestion ataupun autocomplete yang ada di Arduino IDE versi 2 ini. Pada dasarnya ini sangat membantu sekali karena autocomplete ini, fitur autocomplete itu adalah sesuatu yang harus yang ada di IDE, sehingga itu bisa membuat proses programmingnya lebih cepat, kemudian mengurangi kesalahan dalam penulisan sintaks gitu ya. Kadang kalau dalam programming kemudian kita terlalu cepat ngetiknya, bisa jadi seringnya typo juga. Nah fitur-fitur ini sangat membantu di proses development. Oke, fitur suggestion tadi itu bisa kita langsung aktifkan di menu preference, kemudian kita centang di editor quick suggestion. Nah kalau misalnya ini kita pilih saat kita membuat ngetik program, nanti akan otomatis langsung diberikan suggestion-nya seperti ini. Oke, kemudian kita bisa langsung tulis tab, kemudian kita pilih, kita ketikkan type seperti ini. Nah, sehingga lebih cepat. Ini. Oke, harapannya teman-teman bisa menggunakan fitur ini karena ini fitur yang sangat membantu sekali ya. Selanjutnya, kalau kita perhatikan di sebelah kiri ini ada garis ya, garis halus. Ini yang menghubungkan dari kurung kerawal pertama, kemudian sampai di page setup, ini contohnya. Nah, ini sangat membantu untuk merapikan program, biasanya disebut juga sebagai kode indentation. Nah, coba akan kita tes ya, kita tes kalau misalnya menjorok ke dalamnya lebih banyak. Kita tambahkan button misalnya. Button ini bikin 4. Selanjutnya coba kita gunakan if digital lanjut button tadi ini terus lagi if dalam sini. Oke, di sini ada dua garis ya, dua garis. Garis yang pertama bagian luar, kemudian yang kedua ini di bagian dalam. Ini memudahkan kita saat mengecek apakah sudah sesuai atau belum kurung kerawal tutup bukanya. Nah, ini di fitur yang di Arduino kedua ini menurut saya juga sangat membantu. Dan di sini kalau teman-teman perhatikan saat kita geser kursornya, itu ada seperti tanda arah ke bawah gitu ya. Ini kalau kita klik, nah fade loop-nya akan folding. Nah ini biasanya juga disebut dengan kode folding atau block folding ya. Jadi ini untuk melipat satu fungsi ataupun satu rutin, sehingga
kita bisa melihat secara keseluruhan bagaimana total fungsi-fungsi yang ada di dalam program ini. Untuk pembahasan fitur-fitur yang lain, kita akan bahas di video berikutnya. Teman-teman bisa langsung klik link yang ada di description ya.